Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bertema agama akan mewawancarai pada Tris. Yang pertama, seberapa penting sih agama di SMK Darmawan? Sudah pasti ya, agama itu hal yang jadi dasar utama ya, kepentingannya paling utama daripada kepentingan yang lainnya ya. Agama itu menjadi fondasi daripada semua aspek yang harus dilakukan di SMK Darmawan ini. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah menghafal rukun Islam itu wajib? Hakikatnya bukan menghafal ya, kalau menghafal itu tidak jadi kewajiban rukun Islam itu ya, aplikasinya yang menjadi sebuah kewajiban. Kalau untuk menghafal saja tapi tidak diaplikasikan, itu tidak menjadi hal yang terbaik ya. Sebenarnya tidak jadi kewajiban untuk menghafal, yang penting kita memahami intisari daripada rukun Islam tersebut. Oke, baik. Yang ketiga ada, apakah menurut Bapak siswa-siswi di SMK Darmawan sudah cukup beragama? Kita lihat sih masih 89% ya, belum sampai kepada 100% siswa-siswa SMK Darmawan itu mengaplikasikan agamanya. Sebenarnya beragama sudah pasti beragama yang memiliki identitas, tapi agamanya ini belum 100% diaplikasikan di dalam kehidupannya. Contoh tadi misalkan rukun Islam yang 5 tersebut gitu ya, masih ada hal-hal yang disepelekan atau masih di nomor 2 kan dan yang lain sebagainya, sehingga aplikasi dari rukun Islam itu tadi bukan masalah kita dihafalnya, tapi bagaimana mengaplikasikan rukun Islam. Yang keempat ada, apa sih perbedaan orang yang tidak beriman dan yang beriman? Ketika berbicara orang yang beriman dan tidak beriman, artinya iman itu memiliki kepercayaan, kepenuhan, sepenuh hati di dalam dirinya, di ucapannya, perbuatannya, dia lakukan dengan keyakinan yang luar biasa. Bagi orang yang beriman itu memiliki keyakinan bahwa konten ibadah atau konten agama itu sangat penting. Nah, bahkan nilai-nilai daripada agama tersebut menjadi nilai positif untuk dirinya, tapi banyak bagi yang tidak beriman itu banyak hal yang menurut mereka itu hanya sebatas konten ayat, konten pemahaman, konten ini dan yang lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Bapak, ciri-ciri orang yang syirik itu seperti apa sih? Orang yang syirik ini dalam tanda kutip ya, yang disebut dengan syirik itu adalah musyrik ya, artinya mengingkari daripada ketentuan yang Allah sudah berikan, atau syirik di sini bisa dikatakan atau ditafsirkan bahwa seseorang tersebut menduakan Allah ya, kemudian tidak lagi mengesahkan Allah, segala aktivitasnya sudah mulai menduakan atau tidak lagi berpacu kepada apa yang Allah tetapkan, dan bahkan keyakinannya berkurang bahwa apa yang diucapkan seseorang, apa yang dikatakan seseorang itu diyakini dengan sepenuh hati tanpa menimbangkan bahwa segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu yang lebih utama. Terkadang kita lebih percaya daripada ucapan manusia atau ucapan seseorang, bahkan percaya terhadap benda, percaya terhadap ruh, percaya terhadap sesuatu, itu bisa dikategorikan syirik ya. Artinya syirik itu bisa diumpamakan kita menduakan Allah secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan dalam diri kita tidak ada keyakinan terhadap Allah, terbesit tidak yakin terhadap Allah, tidak terbesit tidak yakin terhadap takdir Allah, itu juga bisa dikatakan syirik ya. Itu dalam pemahaman saya, dalam tanda kutip syirik ya. Untuk soal yang ke-6 dan ke-10-nya akan ditanyakan oleh saya. Untuk soal yang ke-6 itu, mengapa harus ada pembiasaan mengaji di SMK Darmawan? Pembiasaan mengaji ya di SMK Darmawan tujuannya membentuk jiwa religius atau membentuk karakter peserta didik, supaya pertama ya cinta terhadap Al-Quran, kedua membentuk karakter bahwa
nilai-nilai agama itu penting loh dimanapun kita berada ya. Jadi tujuannya ada pembiasaan mengaji itu salah satunya adalah memfasilitasi kita sebagai orang yang beragama Islam bahwa ada jeda atau waktu yang harus kita biasakan untuk membuka walaupun selembar dua lembar Al-Qur'annya supaya kita terbiasa nanti di lapangan di lingkungan sekitar dengan adanya pembiasaan ini terbentuk tuh karakter itu. Jadi ada yang membekas di dirinya supaya terbiasa untuk melakukan itu walaupun tidak ada perintah gitu ya. Semakin kita lebih mengaplikatifkan pembiasaan ini atau dilakukan dengan baik, maka kita akan membentuk karakter yang baik. Terus untuk soal yang ketujuh, bagaimana adab cara menegur orang yang baik dan benar di agama Islam? Menegur dalam konten apa nih? Mungkin nyapa gitu. Menyapa gitu ya. Menegur kan ada tanda kutip ya, menegur secara misalkan ada kesalahan misalkan kita tegur Ya. Ada yang menegur itu adalah menyapa. Nah ini menegurnya dalam konten apa nih gitu. Oh mungkin menegur menyapa kali. Menegur menyapa, kalau menegur menyapa itu ya kalau kita bicara yang baiknya ya dalam hal menegur atau menyapa ya ketika yang paling baik ya pertama ya ucapkan salam, setelah ucapkan salam tanya kabarnya. Bagi yang beragama Islam boleh yang namanya salim gitu ya, itu tujuannya. Dan bahkan ya kalau kita di dunia pariwisata dunia perhotelannya itu ada greeting yang memang harus dicontohkan atau kayak misalnya seperti ini dan lain sebagainya. Itu salah satu menegur seseorang atau ketika menegur seseorang pun kita lihat kondisi ya, jangan teriak-teriak joki dede gitu ya. Nah jadi tidak ada teriak-teriak gitu maksudnya ya, dengan baik dengan sopan. Jadi kalau menegurnya dalam konten misalkan ada kesalahan, ada perbuatan yang salah, misalkan kita mau menegur yang baik seperti apa, kita bicara dengan yang baik, diajak ngobrol secara perlahan, jangan dengan kekerasan, jangan dengan teguran yang keras, juga jangan merendahkan, jangan menilai teguran tersebut kita bilang gitu. Nah tegurannya dengan yang baik ya. Baik. Terus untuk soal yang ke-7, apakah menurut Bapak sudah mengajarkan agama Islam dengan baik di SMK Dermawan? Secara utuh ya belum ya, sebenarnya secara utuh belum ya. Kalau kita mengajarkan yang baik sudah pasti ya, nilai-nilai agama di SMK Dermawan itu tercipta dengan baik. Kita tidak sempurna ya. Nah, saya akui bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan itu belum sempurna, masih banyak kekurangannya ya. Bahwa ketika kita berbicara kategori baik, berarti agama yang ada di SMK Dermawan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah budaya yang memang terbentuk dari proses pembelajaran tersebut. Tapi nyatanya kan di lapangan masih banyak yang leha-leha akan ibadah, masih banyak yang tidak mau mengaji dan yang lain sebagainya. Berarti kan ada yang salah. Nah, berarti ada yang kurang. Ya walaupun kita berikhtiar menjadi lebih baik ya, karena jangankan saya yang memang manusia biasa, Nabi saja ya ketika berdakwah ya itu persentase untuk diikutinya 50-50 ya, ada yang membangkang, ada yang menolak, ada yang mau dan ada yang tidak ya. Itu naluri yang terjadi atau naturalisasi yang terjadi di dalam proses dakwah ya. Memang dakwah itu tidak mudah sebenarnya. Kalau mudah mungkin di SMK Darmawan udah religius semua ya. Di Darmawan udah pakai jenggot semua gitu, di Darmawan udah pakai udeng semua gitu. Kalau kita bicara sudah berhasil ya. Saya
saya anggap gitu ya, saya akui secara pribadi belum berhasil ya, secara persentase 100% itu belum, mungkin ya masih 50-50 lah saya bilang ya. Ada yang berhasilnya, ada yang tidaknya pun lebih banyak kan begitu ya. Terus untuk soal yang ke-9, apakah perasaan Bapak ketika mengetahui bahwa ada murid yang tidak sholat? Sebenarnya kita kembalikan kepada diri masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing. Kalau saya secara pribadi itu tugasnya dakwah ya, bukan untuk memaksa ya. Kenapa? Karena tidak ada paksaan dalam dakwah. Kita mengajak ya seseorang untuk ibadah wajib, tapi kita juga tidak bisa memaksakan seseorang yang memang tidak mau sholat mau kayak gimana lagi ya. Jadi kalaupun ini ya pastilah di batin kita sebagai guru agama, apa yang terjadi, kenapa harus seperti ini kan gitu ya, kenapa dia tidak mau sholat dan lain sebagainya. Pasti kan ada perasaan, waduh saya nggak berhasil untuk mengajarkan kewajibannya kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau bilang kewajiban itu kewajiban sendiri ya, bukan kewajiban kita sebagai guru agama untuk memaksakan mereka ayo sholat gitu kan ya. Kita hanya menegur mereka, menyampaikan apa yang harus kita lakukan.